Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengetahuan tentang kanker kolon. Seperti kita ketahui, bahwasanya kanker kolon itu atau kanker usus besar merupakan kanker yang menyerang daerah usus besar. Perkembangan kanker ini sangat lambat, sehingga penderita kanker ini sering terabaikan dengan dilakukan. Pada stadium ini itu sering sekali tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tidak ada rasa sakit yang berat. Nah, penderita kanker jenis ini juga umumnya datang ke dokter setelah timbul rasa sakit yang berlebihan. Nah, pada stadium lanjut mereka baru datang sehingga pengobatannya menjadi lebih sulit. Setelah itu, etiologi ataupun predisposisi dari kolon atau kanker kolon ini sampai sekarang belum terlalu pasti. Tapi ada hubungan dengan faktor makanan yang mengandung lemak yang tinggi, kadar serat yang rendah, serta adanya interaksi antara bakteri di dalam kolon dengan asam amfoter dan makanan. Faktor-faktor tersebut akan memproduksi bahan karsinogenik yang memicu kanker kolon. Itu ada di 2005-2010. Selain itu, ada beberapa faktor risiko terjadinya kanker ini. Faktor risiko yang tinggi terkena kanker kolon diantaranya adalah orang-orang yang umur lebih dari 40 tahun dan memiliki riwayat gangguan pencernaan. Jadi sebelumnya sudah pernah ada gangguan pencernaan, usianya lebih dari 40 tahun, atau ada salah satu keluarga yang menderita karsinoma kolon atau kolon. Selanjutnya adalah yang beresiko tinggi adalah pasien atau orang-orang dengan colitis ulceratif, kemudian menderita poliposis atau ada keluarga yang menderita poliposis, bisa jadi multiple polip dalam kolon. Ada beberapa staging yang kanker kolon atau stadium 1. Nah, staging ini yang sering digunakan adalah sistem TNM, tumor, limfanodi, dan metastase. Staging ini dapat dilakukan sebelum dilakukan pengobatan tumor. Tumor akan dibagi menjadi 4 skala besar, yaitu T1 sampai T4. Nah, untuk T-nya, kemudian N-nya limfanodi dan M-nya metastase memiliki 2 kategori, yaitu 0 atau 1 yang menunjukkan adanya kehadiran tumor atau ketidakhadiran tumor. Nah, staging ini dibedakan beberapa, yaitu yang pertama stadium 0. 0 itu yang akan ditulis ya, T-nya itu 0, N-nya 0, M-nya 0, yang artinya kanker ganas ini terbatas pada mukosa yang tidak menyerang submukosa, tapi di luar. Dan stadium 1. Pada stadium ini akan ditulis T1, M-nya 0 dan M-nya 0. Artinya kanker ini ganas, menyerang submukosa tapi belum ada metastase. Kemudian stadium kedua. Stadium kedua akan ditulis T2, M-nya 0, jadi tumornya ada 2. Limfanodinya 0 dan metastasenya 0. Artinya kanker ini menyerang melalui propria muscularis ke subserosa jaringan sekitarnya. Stadium 2B akan ditulis T3. Nah, selanjutnya kanker ini kalau sudah ditulis T3, artinya tumornya telah menembus peritoneum visceral dan menyerang organ di ruang intraperitoneal. Nah, kemudian ada stadium 3. Nah, T-nya berapapun itu N-nya menjadi 1, limfanodi menjadi 1, dan M-nya metastasenya masih 0. Artinya kanker telah menyebar pada tingkat tertentu di sekitarnya. Stadium 4 itu N-nya itu metastasenya sudah mulai 1. Artinya kanker telah menyebar ke organ yang lebih jauh dan menyebar pada kelenjar getah bening dan sekitarnya. Nah, ini stadium-stadiumnya. Ini menurut Bussieri dan Hanna pada tahun 2015. Ini stagingnya untuk CA kolon ada sampai 4. Kemudian manifestasi klinisnya, tanda gejala yang muncul pada pasien dengan CA kolon menurut Mangan. Yang pertama, perut terasa nyeri, ada nyeri di perut, kembung, kemudian agak tegang, perutnya kenceng, jadi ada tegang. Kadang-kadang jika diraba terasa adanya tonjolan di perut. Kemudian nafsu makannya menurun, ya karena memang nyeri, kembung, kemudian tegang, itu nafsu makan biasanya menurun. Ada keluar darah dari anus. Ya. Kemudian tanda-tanda adanya penyempitan dan penyumbatan dari usus besar seperti anus, susah buang air besar.
susah buang air besar, keluar darah dari anus, nafsu makan menurun, ada tonjolan, kemudian perut nyeri, kembung, dan tegang. Itu manifestasi ini. Penata laksanaannya untuk CA kolon itu yang pertama adalah pembedahan, tindakan operatif. Ya, operatifnya yaitu kolostomi, pembuatan stoma, artinya dibuatkan lubang untuk pembuangan. Kolostomi itu suatu prosedur pembedahan pengalihan feses dari usus besar dengan menarik bagian usus melalui sayatan di perut, lalu menjahitnya di kulit penting disebut stoma. Nah, stoma ini dapat bersifat permanen atau sementara, sebagai tujuan tindakan dan kondisi kanker yang dialami oleh pasien. Dan letak stoma juga tergantung dari letak masanya. Ada 3 tempat pembuatan stoma yang menurut Daniel dan Nichols di 2012, yaitu ascending kolostomi. Ascending ya pada usus descendant. Kemudian yang kedua, transversal kolostomi. Masanya pada usus transversal dan sigmoid. Jadi dibuatkan di situ untuk stomanya, lubang stomanya, kolostominya dibuat di situ melalui usus transversal dan sigmoid. Kemudian descending kolostomi. Nah, letak masa pada usus ini bagian descendant, rektal dan sigmoid. Ini biasanya pengeluaran fesesnya lebih teratur. Drainase dari kolostomi ini lebih baik dibandingkan dengan kolostomi transversal yang kedua. Pada bagian ini enzim pencernaan sudah tidak keluar lagi. Kemudian tindakan lanjutnya adalah tindakan operatif, yaitu dengan membuat lubang. Yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi itu pengobatan kanker secara farmakologi menggunakan obat yang bersifat toksik yang dimasukkan melalui pembuluh darah. Jadi obat kemoterapi ini masuk ke dalam tubuh secara sistemik mengalir melalui pembuluh darah menuju sel kanker dan organ-organ tubuh. Ini juga pemberian obat kemoterapi berdasarkan stadium kanker yang diderita pada pasien. Ya. Ini kedua, kemoterapi. Nah, jenis kemoterapi itu banyak. Ada menurut Jenis Warna 2010 ada 3 macam bentuk kemoterapinya, yaitu kemoterapi tunggal, namanya monoterapi, yaitu kemoterapi yang dilakukan dengan satu macam sitostatika. Nah, ini kan sekarang sudah banyak digunakan karena kurang memuaskan. Kemudian polikemoterapi. Nah, ini kemoterapi kombinasi. Yang ini banyak dilakukan sekarang karena ini hasilnya lebih efektif. Ya. Jadi prinsipnya pemberian ini kombinasi dari obat-obat yang diberikan, di mana obat tersebut sudah diketahui memberikan hasil yang baik bila diberikan secara tunggal. Tapi obat-obat tersebut masing-masing bekerja pada fase siklus sel yang berbeda, sehingga akan lebih banyak sel kanker. Ini yang sering dilakukan. Kemudian kemoterapi lokal. Nah, ini kemoterapi lokal digunakan untuk pengobatan terhadap refusi akibat kanker. Jadi pengobatan langsung intra dan peritumor serta pengobatan intra. Ini untuk kemoterapi. Ya. Kemudian banyak juga efek samping dari kemoterapi, ya, biasanya adalah rambutnya rontok, kulit kering, dan gatal, berpengaruh masing-masing. Kemudian pada wanita juga dapat berpengaruh terhadap menstruasi dan kesuburan pada wanita. Kemudian pada pria berpengaruh juga terhadap spermatogenesis yang menunjukkan libido atau nafsu seksual pada pria. Itu kemoterapi. Kemudian pengobatan lanjutan adalah radioterapi. Radioterapi ini bertujuan membunuh sel kanker dengan menggunakan ionizing irradiation, jadi radiasi. Radioterapi ini mempunyai peran yang tidak begitu besar dalam pengobatan kanker karena berpotensi melukai pembuluh darah abdominal. Ya. Jadi radioterapi dapat diberikan dengan terapi tunggal atau dikombinasi dengan kemoterapi. Jadi bisa kemoterapi, lanjut radioterapi, tapi hasilnya lebih bagus dilakukan dengan operasi atau kemoterapi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang CA kolon atau kanker kolon. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga hidup sehat, tetap dengan pola makan yang sehat, sehingga kita terhindar dari yang namanya kanker kolon. Walaupun sampai sekarang belum jelas. Tapi yang punya risiko tinggi, yaitu umur yang lebih dari 40 tahun, dan ada gangguan
yang menderita karsinoma kolon, ya, atau ada keluarga yang menderita poliposis, baik itu multiple polipnya ada di kolon, ada polip-polip di kolon, nah itu gangguan pencernaan lah yang pastinya. Tetap jaga pola makan dan banyak makan makanan yang serat tinggi dan kurangi lemak hewan yang tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.